Shalom adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapa, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapa hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik yang di kelas tengah, kelas kecil, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pada pagi hari ini kita ingin mengingatkan kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang berdiri dan ikuti gaya kakak di depan ya. Mari kita naikkan pujian yang berjudul Oh Sukacitaku yang kita ulang 2 kali. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah melewati mulut dan bibir hati kami. Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya pada saat ini kami dapat datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan mulut dan bibir kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Kami persilahkan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, itu dari Mazmur 149 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9 yang berperikop nyanyian kemenangan bagi orang Israel, dan sebagai ayat hafalan yaitu ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah adik-adik, ayo kita kembali naikkan pujian yang berjudul Mentega dan Roti. Adik-adik kakak undang untuk berdiri ya, dan ikuti gerakan kakaknya yang di depan. Silahkan duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang tahu bagaimana dosa pertama kali muncul? Dosa pertama kali dilakukan oleh malaikat bernama Lucifer. Dia adalah malaikat yang diciptakan Tuhan dengan keindahan. Dia pandai, elok, dan diberi kuasa untuk memimpin malaikat lainnya. Namun sayangnya, si Lucifer menjadi sombong. Ia ingin menjadi seperti Tuhan.
Ia yang bertugas memuji Tuhan malah ingin dipuji sama seperti Tuhan. Lucifer lalu berniat untuk memberontak kepada Tuhan. Ia menghasut sepertiga malaikat untuk menjadi pengikutnya. Tuhan lalu menghukum dan mengusirnya dari surga. Bersama dengan pengikutnya, malaikat Lucifer berusaha menghasut manusia agar juga ikut memberontak kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Iblis akan berusaha membuat kita jatuh dalam dosa. Ia menggoda kita agar kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ketika kita lebih menuruti keinginan hati kita untuk berbuat dosa, sebenarnya kita sedang melawan Tuhan dan mengikut setan. Wah, jangan mau jadi pengikut setan ya adik-adik. Setan akan dihukum selama-lamanya dalam neraka. Jangan mau menjadi temannya. Lebih baik kita tetap setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan akan menolong kita melakukan firman-Nya. Kita dapat berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melawan keinginan dosa. Jadi, kalau dalam hatimu ingin menyombong diri, ingin berbohong, dan ingin melakukan dosa lainnya, jangan kamu turuti ya. Lawanlah si iblis dengan kuasa Tuhan. Kamu pasti menang. Terambil dari Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut pernah tipu muslihat. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Diulang 2 kali, adik-adik kakak undang untuk berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat kami dengar, dapat kami lakukan, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong bimbing kami Tuhan,
bimbing pikiran kami, bimbing hati kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai 33 dengan dua perikop, yaitu kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud dan kesedihan Daud. 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai 33 dengan perikop kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud dan kesedihan Daud. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda? Itu jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjing pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Adik-adikku jagoan Kristus, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 juga berkata, firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terbiasa membaca dan menyimpan firman Tuhan akan menjaga hidup kita agar tetap dalam kebenaran ketika hati mulai terganggu saat damai sejahtera terasa hilang. Saat kita mulai cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, firman Tuhan akan menjaga kita agar tidak sampai kehabisan di dalam kebenaran firman-Nya. Selalu ada damai sejahtera. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian berjudul Engkaulah Perisaiku. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Engkaulah
Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Ambil sikap berdoa ya, lipat tangannya, pejamkan matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online sekolah hari Minggu di Jemaat GKI Parapang pada kesempatan ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami semua akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga cerita firman Tuhan yang akan kami saksikan dan dengarkan, kami dimampukan untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari tiap hari. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Mari kalian mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kakak sampaikan untuk kalian. Duduk yang manis dan perhatikan kakak bercerita ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang 2 orang bersaudara. Siapakah mereka? Mereka adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak kembar. Yang menarik dari mereka, walaupun mereka bersaudara, tapi mereka bermusuhan. Kok bisa? Hal ini disebabkan karena Yakub pernah menipu ayahnya dan merebut berkat milik Esau. Hal ini membuat Esau marah pada Yakub. Yakub kabur karena takut pada Esau. Setelah itu Yakub kabur ke tempat pamannya, yaitu Laban. Di sana ia bekerja, menikah, punya anak dan harta yang banyak. Setelah beberapa waktu kemudian, ketika Yakub berada di Mahanaim, ia mulai mencari kesempatan untuk berdamai dengan Esau. Yakub menyuruh utusannya untuk menemui Esau terlebih dahulu. Utusan tersebut berangkat menemui Esau. Saat utusan pulang kembali pada Yakub, ternyata Esau sedang di perjalanan membawa 400 orang. Esau ingin bertemu dengan Yakub. Yakub ketakutan. Ia berpikir kalau Esau akan menyerangnya. Yakub berdoa kepada Tuhan agar ia dilepaskan dari Esau. Yakub membawa persembahan yang akan diberikan untuk Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Yakub meminta agar persembahannya dibawa di luan. Ia sendiri di belakang karena takut berjumpa Esau. Ia berharap dengan persembahan itu Esau mau menerima dia kembali. Beberapa waktu kemudian, Yakub bertemu dengan Esau. Ternyata sangat berbeda sekali dengan yang dipikirkan Yakub. Saat Yakub bersujud 7 kali di depan kakaknya untuk meminta pengampunan, Esau malah berdiri, mendekap Yakub, memeluk lehernya, mencium dia, dan bertangisanlah mereka. Akhirnya berdamailah Esau dengan Yakub. Adik-adik, dalam keseharian hidup kita, kadangkala kita bisa berselisih dengan sesama kita. Misalnya saja dengan saudara, dengan teman, dengan guru, atau orang tua kita. Bahkan, perselisihan tersebut kadangkala bisa membawa pada permusuhan. Di sini kita harus belajar untuk berdamai dengan sesama kita,
seperti yang dilakukan Esau dan Yakub. Mereka mau berdamai setelah bermusuhan dalam waktu yang lama. Terlebih lagi kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang rela mengorbankan diri, menumpahkan darahnya di kayu salib, agar hubungan kita manusia dengan Allah didamaikan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita membawa damai dengan sesama kita dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita ya adik-adik melalui cerita firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah didengarkan. Kami menyadari sering kali kami kadang terlibat dalam perselisihan yang membawa kami dalam permusuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat saling mengampuni dan berdamai seperti yang dilakukan oleh Yakub dan Esau. Mampukan kami untuk membawa damai dimanapun kami berada sebagai anak-anak-Mu. Tak lupa juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati, pelihara, jaga dan lindungi kami Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, sanak saudara dan seluruh keluarga kami. Dan tak lupa juga kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu di Jemaat YKE Parapah, agar Tuhan jugalah yang senantiasa menjaga, memelihara dan melindungi mereka di situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga mereka mampu melayani kami setiap minggunya dalam ibadah online yang ditayangkan setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Hari-hari mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami bersyukur atas berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami tiap-tiap hari dan tiap saat. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah melalui online, Tuhan selalu bersama dengan kami setiap saat. Pada saat ini anak-anak-Mu memberikan persembahan syukur Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Kami
alat tulis lukis yang awalnya terbuat dari garis murni. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang pada awalnya memasukkan garis ke dalam wadah kayu sehingga berbentuk pensil yang kita kenal sekarang ini. Namun pada tahun 1560-an, pensil dengan bentuk primitif sudah ada di benua Eropa. Penulisan dilakukan dengan menggoreskan garis tersebut ke atas media. Namun garis murni cenderung mudah patah, terlalu lembut, dan mengotori tangan saat dipegang. Karena itu, para pembuat pensil melakukan percobaan dengan mencampur garis dengan bahan lain untuk menciptakan alat tulis yang baik. Lalu diciptakanlah campuran garis dengan tanah liat agar komposisinya lebih keras. Selanjutnya, komposisi campuran ini dibalut dengan kertas atau kayu. Jadilah pensil seperti yang kita kenal saat ini. Saat kita memegang pensil, kita bisa menulis kata-kata yang baik, atau kita bisa meninggalkan pesan yang buruk. Bila direnungkan, hidup kita pun sama seperti sebuah pensil. Kehadiran kita bisa memberi dampak yang baik, tapi juga bisa memberi pengaruh yang buruk. Jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita sudah memberi contoh yang baik. Tapi, bila kita melakukan yang sebaliknya, maka kita telah meninggalkan kesan yang tidak baik kepada teman-teman. Coba kamu perhatikan, sudahkah orang-orang di sekitarmu menjadi bahagia karena kehadiranmu? Jangan-jangan mereka justru sedih menghadapi kenakalanmu. Wah, jangan ya, segeralah berubah. Pilihlah untuk melakukan kebenaran dan tinggalkanlah kesan yang baik. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutukan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Ulangan pasal 30 ayat 19. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan doa kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Allah, atas segala penyertaan-Mu di dalam seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Engkau sudah menuntun kami, semua guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik kami yang berada di rumah, mereka mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sisa hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kakak undang untuk berdiri. Masa depanku
ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parakah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.